Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang melihat renungan di minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan minggu hari ini, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, minggu hari ini kami datang bersyukur atas berkat Tuhan, bersyukur atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun kami saat ini ada di rumah kami masing-masing, kami akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Masih dalam rangkaian bulan misi di minggu ketiga ini, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan ayat 47c. Jadi ayat 41, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan ayat 47c. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47c-nya demikian. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang melihat YouTube Renungan minggu hari ini, apa kabar? Saya yakin dan percaya bahwa walaupun saudara-saudara atau jemaat ada di rumah, tetapi penyertaannya, pemeliharaannya selalu menyertai, selalu memberkati, memberi kekuatan dalam perjalanan kehidupan jemaat sekalian. Minggu yang indah ini saya memberi judul atau judul yang diberikan oleh Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia adalah Menjadi Gereja yang Bertambah. Gereja adalah persekutuan atau sekumpulan orang-orang yang diselamatkan dan menjadikan Yesus Kristus adalah kepalanya. Dan kita umat persekutuan adalah anggota tubuhnya. Dan yang menjadi kerinduan dalam persekutuan bergereja adalah adanya pertumbuhan secara kualitas dan pertumbuhan secara kuantitas. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, gereja yang sehat dan gereja yang baik adalah gereja yang mampu menjalankan trilogi atau 3 panggilan gereja secara baik, secara konsisten, dan secara konsekuen. Apa itu 3 panggilan gereja atau trilogi gereja? Trilogi gereja adalah
koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, dan marturia, kesaksian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pada bulan Agustus ini kita terpanggil untuk melakukan atau kita terpanggil untuk melaksanakan misi gereja, yaitu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang bertumbuh atau gereja yang bertambah dalam sisi kuantitas adalah gereja yang gencar melaksanakan dan membuka diri untuk menerima jiwa-jiwa baru. Jadi jemaat membuka diri untuk peluang untuk jemaat-jemaat baru atau jiwa-jiwa baru itu bertambah di dalam gereja-gereja lokal. Jadi sebenarnya di sini ada tugas dan tanggung jawab dalam persekutuan tiap-tiap anggotanya untuk menambah jumlah jiwa-jiwa untuk datang masuk dalam gereja lokal. Bagaimana dengan mereka mengabarkan? Dengan cara mereka mengabarkan kabar keselamatan bagi setiap orang, itu merupakan salah satu cara yang dipakai untuk kita semua untuk menambah secara kuantitas. Atau dengan anggota jemaat menjadi terang. Yang pasti anggota jemaat menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Mulai dari keluarga, meningkat ke masyarakat dan seterusnya. Jadi mereka saling melayani di antara anggotanya agar damai sejahtera Allah itu nyata, bukan saja hanya semacam slogan. Yang selama ini kan kita mendengar bahwa damai sejahtera Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan bergereja. Dan itu bukan hanya menjadi slogan bagi gereja atau bagi orang-orang percaya, tapi dapat dirasakan dalam setiap anggota-anggota gerejanya. Dan itu yang keluar juga, yang terlihat di tengah-tengah dunia, bahwa nampak di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan bergereja, benar-benar ada damai sejahtera yang dimunculkan. Jadi dunia dapat merasakan dari sentuhan-sentuhan kasih jemaat yang menghadirkan damai sejahtera Allah tersebut. Khususnya di tengah situasi, kondisi pandemi yang mengglobal saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita terpanggil untuk bermisi. Bukan sekedar hanya mendukung misi. Saat ini kita hanya sekedar mendukung misi penginjilan dengan doa atau dengan materi yang kita miliki. Tetapi di minggu hari ini kita terpanggil secara khusus bagaimana kita memberitakan misi Allah di tengah-tengah dunia yang konkret melalui cara hidup kita, melalui pikiran, melalui tutur kata, melalui tindakan, atau melalui yang konkret, tidak melalui kesaksian iman kita. Semakin iman percaya kita kuat, semakin iman percaya kita kokoh, itu akan berdampak dalam persekutuan kita di gereja. Gereja pun akan semakin kokoh, gereja pun akan semakin kuat. Karena tadi gereja mempunyai anggota gerejanya yang kuat dalam iman, dalam pengharapan yang diaplikasikan dalam pikiran, dalam tutur kata, dan dalam perbuatan atau tindakan. Jadi iman pengharapan itu benar-benar nyata di tengah situasi kondisi yang pandemi yang sedang mengglobal saat ini. Jadi di minggu hari ini, sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak saudara-saudara, mengajak jemaat sekalian untuk kita bermisi, untuk kita menginjil. Apa itu misi kan? Kalau mungkin ada yang masih belum tahu apa itu misi. Misi adalah kita menginjil. Atau kita konkretnya kita bersaksi
Apa yang kita wartakan? Kabar sukacita. Melalui siapa? Melalui kasih Kristus yang telah kita terima terlebih dahulu. Apa itu ya? Keselamatannya, berkatnya yang setiap hari baru, penyertaannya, pemeliharaannya, pengharapannya yang sempurna. Sadar tidak sadar, kita sudah menerima itu semua. Sudah pasti kita sudah menerima itu semua dari hari ke hari. Dan itu yang kita wartakan, dan itu yang kita saksikan, dan itu yang menjadi misi kita di tengah-tengah dunia ini. Saat ini waktunya. Beritakan itu semua. Kabarkan Tuhan Yesus melalui hidup dan kehidupan saudara dan saya. Yang sering saya sampaikan bahwa kabarkan, misikan kesaksian hidup kita melalui tutur kata, melalui pikiran dan tindakan. Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Serta menambah pertumbuhan gereja secara kuantitas. Ini konkret, inti nyata. Bukan saja kita mendukung tadi secara doa atau materi, tapi kita ikut ambil bagian bagaimana kita bermisi. Bukan kita hanya sebagai jemaat yang biasa-biasa saja, tidak. Tapi kita ditantang di minggu hari ini, kita keluar. Kita bermisi. Melalui yang konkret, yang kecil-kecil dulu. Melalui hidup kita. Dan dalam kesaksian kita melalui hidup tadi, yang pasti kehidupan kita yang baik. Di tengah masyarakat, di tengah kehidupan kita, bagaimana kita mengabarkan kehidupan kita yang baik, yang dipenuhi damai sejahtera Allah, yang dipenuhi dengan kasih Kristus, yang selalu nampak, harus ada di dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan di minggu hari ini. Kita berperan mengabarkan kabar sukacita. Kita berperan mengabarkan kasih Kristus. Dan kita akan dapat merasakan nanti dampaknya secara tidak langsung. Kita dapat merasakan adanya pertumbuhan, adanya pertambahan jemaat secara kuantitas di dalam gereja kita masing-masing. Jadi di minggu hari ini, Ibu Bapak, saudara diberkati Tuhan Yesus, kita dituntut, ditantang untuk kita bermisi. Jadi selamat bermisi, selamat bersaksi, selamat mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan ada tugas panggilan kami sebagai warga gereja, warga jemaat, yaitu kami dituntut untuk dapat bermisi, kami dapat bersaksi melalui secara konkret melalui hidup kami, melalui tutur kata, pikiran, dan tindakan kami. Agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan melalui kehidupan kami yang baik. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, dan orang-orang di sekitar dapat melihat ada Kristus, ada kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi terang, mampukan kami menjadi garam di tengah dunia ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk satu pekan yang sudah kami lewati. Dan kami menyerahkan pekan yang baru ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, atau kami sebagai anak-anak, kami punya tugas kami masing-masing. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelayanan, atas berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan tak lupa di minggu hari ini anak-anak kami dalam perjuangan mereka, ya Tuhan Yesus, di bangku pendidikan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, memberi kecerdasan, memberi kepintaran, memberi semangat bagi mereka semua dalam mereka mengikuti pendidikan mereka, sekolah mereka melalui online. Mampukan kami sebagai orang tua menyediakan sarana prasarana untuk anak-anak kami bersekolah. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami menyerahkan pekan yang baru. Tuhan Yesus membimbing kami, Tuhan Yesus menjaga dan menyertai serta memberkati kami. Kami juga punya pergumulan, ya Tuhan Yesus, pergumulan baik pergumulan keluarga, pergumulan karena ekonomi, keuangan, pergumulan karena pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan juga pergumulan kami karena sakit penyakit yang kami hadapi, kami derita. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami melewati setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Atau kami yang ada bergumul karena kesehatan, karena sakit penyakit, Tuhan Yesus juga boleh menjamah, menyembuhkan, dan kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan apapun juga yang sedang kami hadapi, khususnya dengan sakit penyakit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur atas kesuksesan, bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan, Tuhan Yesus berikan, baik kesuksesan kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dan sebagainya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati, khususnya pemimpin-pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, staf menteri, bahkan TNI, Polri, bahkan pemerintahan terendah di sekitar kami, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam menjalankan program-program saat ini, yaitu untuk menangani COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Vaksinasi yang terus masih berjalan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur saat ini jumlah yang terpapar sudah semakin hari semakin berkurang. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menghancurkan virus-virus yang ada. Kami menyerahkan seluruh program untuk penanganan COVID-19 ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan pasien-pasien yang masih ada di rumah sakit dalam penanganan, Tuhan Yesus juga boleh berkati. Tuhan Yesus boleh menjamah, Tuhan Yesus boleh menyembuhkan dan memulihkan. Berkati juga para dokter, juru rawat, dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus beri semangat bagi mereka. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia yang minggu hari ini diserentak di seluruh penjuru Indonesia menjalankan program misi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati program sepanjang 1 bulan ini. Mampukan kami terus dapat bermisi, menyaksikan kasih Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami melalui hidup kami, karena kasih Kristus sudah nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan inilah ungkapan syukur dan inilah harapan kami. Dan pada akhirnya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, menyertai, melindungi, melingkupi jemaat sekalian, dan juga saudara-saudara yang melihat YouTube di minggu hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersaksi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.